Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di layar ya, layarnya. Tidak, Pak. Sebentar saya, oke, besar. Oke, ada di layar. Oke, ini pertemuan ke-8. Kita untuk UTS ada 8 materi. Nah, itu sudah saya upload semua di e-learning. Bisa dilihat di e-learning. Kita coba saya geser. Mana ya? Nah, ini. Ya, jadi silakan susun soalnya di Google Drive. Materinya ini 1, 2, 3, mana yang belum semua, totalnya ada 8 ya. Tambahan 2 ini. Supplier 7 dan manajemen distribusi. Nah, bisa dicek di di Google Drive mana yang belum. Silakan boleh sambil nyusun soal ya. Ini bahan untuk UTS sampai 8 materi. Kemudian UTS-nya seperti biasa ya. Via e-learning. Kalau jumlah soal belum bisa disebutkan ya karena belum disusun ya. Entah berapa jumlah soalnya ya, entah 50, 70 atau 100. Ya, kita lihat nanti. Yang pasti pelajari dari 8 materi ini. Oke, di layar udah muncul? Ya. Manajemen distribusi dan transportasi. Ya, hari ini kita gabungan kelas 4A, 4B, dan 4C. Ya. Besok di kalender itu memang tanggalnya hitam, tapi di PNJ libur ya. PNJ besok libur, jadi saya majukan saja. Ya. Biar kita juga terpenuhi jumlah 8 materi untuk persiapan UTS. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Bagi yang mau langsung nyusun soal, silakan ya untuk memenuhi 8 file ya penyusunan soal. Oke, pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari konsep manajemen distribusi. Konsepnya, pahamin konsepnya dan bagaimana barang tersebut didistribusikan melalui moda transportasi. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman ya, meskipun tidak banyak. Paling nggak udah punya gambaran ya terhadap pendistribusian barang, manajemennya, alat moda transportasi yang digunakan, serta jenis, bukan berapa biayanya, tapi jenis biaya atau jenis tarif yang digunakan. Oke. Secara meta konsep di sini dibagi 2 ya. Karena judulnya manajemen distribusi dan transportasi. Jadi bagi 2, ada manajemen distribusi dan ada manajemen transportasi. Oke, pendahuluan. Nah, kata manajemen distribusi dan transportasi ini tidak terpisahkan menjadi satu set yang terdiri dari 3 kata, 3 suku kata. Manajemen sendiri artinya penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Artinya kalau ada manajemen itu menjadikan sesuatu lebih baik. Sebenarnya udah ada gitu, sumber daya udah ada, cuma ketika ada manajemen, maka sumber daya itu akan menjadi lebih efektif, ya. Akan lebih memberikan nilai untuk mencapai sasaran. Kemudian distribusi secara harfiah bermakna penyaluran atau pembagian ataupun pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Nah, sedangkan misalnya ketik sama itu. Sedangkan transportasi bermakna pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi atau memiliki makna perihal transport ya. Transportasi, transfer. Ada istilahnya transfer. Apa bedanya transport sama transfer? Ada tahu bedanya transfer? Makanya sama tuh, sama-sama pemindahan. Transfer mindahin, transport juga mindahin. Bedanya apa? Alatnya beda ya, Pak? Apa? Dari cara alatnya juga beda.
Arti beda apa lagi? Transfer kan di bahasa Indonesia sama kan? Sama-sama mindahin. Barang yang dipindahkan beda. Barang yang dipindahkan bisa beda juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi ketika maka manajemen distribusi dan transportasi dapat dikatakan sebagai kemampuan sumber daya dalam pelaksanaan pengiriman barang kepada orang tertentu di berbagai wilayah dengan memanfaatkan transportasi yang memiliki kemajuan teknologi sebagai alat angkutnya. Oleh sebab itu, menjadi bagian yang nggak bisa dipisahin dan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan rantai pasok ya, suatu barang. Ya, makanya ini menjadi satu set ya, distribusi dan transportasi. Distribusi transportasi nggak mungkin bisa. Ya. Transportasi tanpa ada manajemen distribusi itu nggak akan benar. Nggak akan efektif. Oke, kita lanjutkan. Nah, manajemen distribusi dan transportasi kerap dianggap sebagai sebuah aktivitas fisik yang dilakukan secara terpisah antara satu dengan lainnya. Padahal ini jalannya beriringan yang bertujuan untuk meminimkan biaya yang tinggi pada suatu jaringan pendistribusian. Moda transportasi yang umum digunakan dalam pelaksanaan pemenuhan pendistribusian barang hingga sampai ke tangan konsumen adalah bagi tiga ya, ada darat, laut, dan udara, atau air dan udara. Kalau darat itu kereta api, bis, dan truk. Kalau udara pasti pesawat terbang. Kemudian kalau air melalui kapal barang atau kapal kontainer. Nah, kita lanjut bagian yang awal nih, manajemen distribusi. Kan kita bagi dua ya, ada manajemen distribusi dan manajemen transportasi. Nah, ya, pengalaman kemarin ya, seiring dengan tingginya kebutuhan dan gaya hidup masyarakat pra COVID-19 dan pasca COVID-19, maka pemenuhan suatu barang dan jasa semakin meningkat. Ya. Makanya itu juga yang menyebabkan percetakan kemasan tuh nggak mati ya. Kalau di zaman digital ya percetakan buku, majalah sudah mulai berkurang. Tapi justru ketika zaman digital percetakan kemasan justru malah semakin meningkat, semakin besar offsetnya, semakin tinggi permintaannya. Ya karena ini efek pendistribusian barang meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya penjualan secara online pada marketplace ataupun startup yang memudahkan para konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, kegiatan distribusi dan transportasi ini dianggap semakin penting. Namun di sisi lain, ya, tantangannya adalah komponen ongkos pada kegiatan ini semakin besar, khususnya pada kegiatan supply chain. Kita naik transportasi ya dari Jakarta ke Bogor aja ya, dengan beda transportasi selisihnya jauh ya. Bahkan selisih bisa 1 kali lipat, 2 kali lipatnya. Bahkan bisa 5 kali lipat ya. Maka itu perlu manajemen agar biaya transportasinya tidak terlalu mahal dan sesuai dengan tujuan. Dalam kondisi seperti ini, maka kemampuan dalam mengoptimalkan jaringan distribusi menjadi komponen penting dalam suatu perdagangan maupun industri. Jaringan distribusi meliputi semua aspek dalam pengiriman produk ke konsumen. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi. Pertama, penentuan lokasi gudang. Penentuan lokasi gudang dilakukan seefektif dan seefisien mungkin untuk memperlancar pendistribusian produk dan mengurangi biaya pengiriman, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh konsumen tepat waktu. Saya punya teman yang punya perusahaan sebagai distributor mesin fotokopi digital dan mesin digital printing.
Nah, itu kalau dia buka kantor ya, kantornya itu sewa rumah di komplek. Tapi untuk penyimpanan mesin-mesin nggak di situ. Penyimpanan mesin itu dia pilih area pergudangan. Nah, kebetulan ada dekat juga ya dengan kantornya, yaitu di Kelapa Dua. Dan Kelapa Dua itu kan jalannya relatif lebar ya, relatif lebar, pinggir jalan. Nah, itu cocok buat tempat pergudangan. Kalau misalkan seandainya gudang itu taruh posisinya di dalam komplek, nah tentu akan repot untuk proses transportasinya dan proses distribusi mesin itu ke konsumen, ke pelanggannya. Maka tentukan lokasi yang seefektif mungkin. Oke, penentuan rute dan jadwal pengiriman. Nah, salah satu keputusan terpenting dalam manajemen distribusi adalah penentuan jadwal dan rute pengiriman dari satu lokasi ke beberapa lokasi tujuan. Ini juga yang dipakai oleh para kurir ya. Dalam satu RT itu bisa ada berapa barang yang dikirim. Dan satu hari itu dia punya target sekitar 200 kalau nggak salah ya. 200 item yang harus dikirim. Dan itu bisa tercapai ya, kurang dari 8 jam. Karena memang udah dibuat rute pengirimannya itu di satu lokasi. Oke, kita lanjutkan. Penentuan waktu kirim. Nah, kemampuan atau kecakapan untuk mengirimkan produk ke pelanggan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik dapat serta jumlahnya sesuai juga dengan merupakan faktor penting untuk menentukan apakah produk tersebut pada akhirnya akan memiliki nilai kompetitif di pasar atau tidak. Kalau kita sebagai konsumen, tentu kita menginginkan produk yang dikirim dengan cepat ya, dengan tepat ya, tapi pengirimannya murah ya. Nah, itu menjadi tantangan ya bagi perusahaan distributor ya, untuk menentukan waktu pengiriman. Karena beda waktu, nah itu bisa jadi beda waktu pengiriman. Tapi kalau menempatkan waktunya tepat, nah maka itu bisa mengurangi biaya pengiriman. Dari ketiga kegiatan distribusi ini, seorang pengirim atau agen pengirim sebaiknya mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan tindakan distribusi barang. Namun, sebelum itu perlu adanya analisis agar keputusan yang diambil nggak salah. Hal ini karena kegiatan pendistribusian barang akan dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak memiliki dampak kerugian yang besar bagi perusahaan atau industri. Nah, biasanya itu udah dibuatkan tuh, istilahnya jalur atau rute pengiriman. Sudah dipetakan. Bahkan bisa diperkirakan ya, akan selesai ya, berapa lama ya, sampai kapan itu sudah bisa diperkirakan. Jalur lewat mana, bahkan sampai gang-gang itu juga ada dibuatkan petanya. Bahkan ada yang membuat simulasi ya, software simulasi berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang sampai ke tujuan. Ketika disimulasikan ketika melalui jalur A, jalur B, jalur C, seperti itu ya dengan bantuan software ya dan AI. Baik, kita lanjutkan. Fungsi dasar dari manajemen distribusi dan transportasi. Pada dasarnya sama, yaitu menyalurkan suatu barang atau produk dari tempat tersebut diproduksi sampai dengan produk itu di mana produk itu yang akan digunakan. Manajemen distribusi dan transportasi ini mencakup baik aktivitas fisik secara kasat mata bisa disaksikan seperti menyimpan, mengirim produk. Nah, kalau transfer apa? Kalau transfer itu tidak harus bisa dilihat itu ya. Kalau transfer itu bisa kelihatan. Ngirimnya itu kelihatan. Kalau transfer, ngirimnya itu nggak kelihatan. Kita transfer uang nih. Kan nggak tahu tuh proses ngirimnya gimana. Kita tahu pencet-pencet ngirim ya, tahu nyampe sana gitu. Tapi kalau transportasi itu ketika proses pengiriman itu kelihatan. Wah, truknya lagi jalan, bisnya di jalan, motor kurirnya ada gitu kan.
Sudah sampai mana ya? Itu bedanya antara transfer dan transfer. Oke, kita lanjutkan. Beberapa prinsip ya dalam fungsi pengantaran produk ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi kepada pelanggan. Nah, hal ini terlihat dari service level yang dipakai, kemudian kecepatan pengiriman, kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan. Nah, ini juga makanya kalau saya beli barang online, itu pesannya yang saya minta adalah pastikan bahwa produk dalam keadaan prima sampai ke rumah saya. Karena bisa jadi dari agennya itu produknya bagus gitu, tapi karena di perjalanan kurang bagus ya, akhirnya kita menerima barang jadi kurang bagus. Oke, yang keempat adalah pelayanan purna jual yang memuaskan. Nah, itu kendala tuh. Kemarin saya dengar di bengkel bengkel kita nih di TGP offset. Itu kita punya mesin yang harganya luar biasa mahal ya, miliaran ya. Nah, itu komentar dari dosen yang pengelola di TGP di bengkel, katanya itu pelayanan purna jualnya nggak bagus gitu ya. Padahal harga mesinnya tinggi. Saya nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Ya, cuma itu yang kita kesan yang kita peroleh hingga saat ini. Karena kita beli mesin baru tuh, bukan beli mesin bekas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kepuasan konsumen adalah hal yang utama selain kecepatan pengantaran barang dan juga kesempurnaan barang sampai di tujuan. Ya, itu pastikan barang sempurna sampai di tangan saya gitu ya. Namun di sisi lain jika pengiriman barang cepat namun pada akhirnya barang rusak juga akan memberikan kekecewaan pada konsumen. Saya pernah beli barang di tikar, beli karpet ya. Karpet yang buat anak-anak tuh. Itu dibawa pakai motor ya kurirnya. Sampai di rumah itu ada sobek ya. Karena mungkin tergesot oleh ban motor. Karena ukurannya memang agak panjang. Sampai di rumah dibuka kok ini sobek. Pantesan ketika nyampe rumah itu kurirnya tuh nyampe ngirim langsung kayak buru-buru gitu. Kayak buru-buru pulang. Ternyata pas dibuka, oh ini sobek. Ya udah. Mau dikomplain kasihan kurirnya. Harganya lumayan soalnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh kecil adalah dari pengirim menginfokan kepada pelanggan atas posisi barang yang ada saat ini dan estimasi sampainya ke tempat tujuan. Ini kalau kita pakai aplikasi sudah didetek ya, sudah sampai mana. Bahkan kalau belum jelas kita bisa tanyakan langsung ya. Yaitu bagian dari supply chain. Dari beberapa asumsi dapat di-breakdown lagi bahwa ada beberapa fungsi dasar distribusi dan transportasi. Yang pertama fungsi dasarnya adalah melakukan penentuan target service level. Segmentasi pelanggaran perlu dilakukan karena kontribusi mereka pada revenue perusahaan bisa sangat bervariasi dan berkarakteristik. Hal ini karena tiap pelanggan kemungkinan bisa sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan memahami perbedaan karakteristik dan kontribusi tiap pelanggan atau area distribusi perusahaan, bisa mengoptimalkan alokasi persediaan maupun kecepatan pelayanannya. Kan bisa aja barang dikirim ya ke pelanggan, bisa jadi pelanggan A kita dapat untung lebih besar dari pelanggan A daripada pelanggan B. Tapi pelayanan tetap harus dijaga. Karena bisa jadi hari ini pelanggan B beli pesannya cuma sedikit, bisa jadi besok pesannya banyak. Atau bisa jadi B itu bisa mereka kalau puas merekomendasikan ke rekannya yang bisa memesan lebih banyak lagi. Oke, kita lanjutkan menentukan mode transportasi yang akan digunakan. Mode transportasi memiliki karakteristik yang berbeda dan mempunyai keunggulan serta kelemahan yang berbeda juga. Contohnya laut. Laut itu keunggulannya dari biaya kalau dibandingin pesawat lebih murah. Tapi proses pengirimannya lebih lambat. Waktu saya kuliah di IPB ada
teman saya ya yang asalnya dari Manokwari, Papua, teman S3. Cuma dia cerita dulu waktu S1 zamannya dulu emang zaman ya zaman lampau ya. Itu dari Papua untuk kuliah ke Bogor, ke IPB. Itu fasilitas pesawat belum begitu ada ya. Belum begitu ada. Nah, jadi transportasi untuk bisa kuliah ke IPB itu yaitu dengan naik pesawat, naik kapal dari Papua naik kapal. Nah, terus sampai di Bogor tuh butuh waktu 7 hari, seminggu. Ya 5, 6, 7 hari lah gitu, seminggu. Tapi kalau zaman sekarang ya bahkan ongkosnya relatif sama ya. Itu bisa sampai dalam hitungan jam. Nah, itu juga menentukan bagaimana kita harus bisa menentukan mode mana yang tepat buat kita ya. Tentu sesuai dengan zamannya. Kemudian yang keempat, mengkombinasi 2 atau lebih moda transportasi yang bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan juga oleh tukang pos ya, di mana tukang pos sampai titik tertentu mereka pakai mobil box ya. Kemudian di titik itu mereka menyebar masuk ke ganggang dengan menggunakan motor untuk masuk ke rumah-rumah tujuan ya, mengantarkan pesanan. Jadi bisa aja kombinasi. Kemudian yang kelima, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Nah, konsolidasi merupakan kata kunci yang sangat penting dewasa ini. Kenapa? Ya, tekanan untuk melakukan pengiriman cepat dan murah menjadi pendorong utama perlunya melakukan konsolidasi informasi maupun pengiriman. Kita aja kalau bisa ada yang murah, kita pilih yang murah kan di antara pilihan transportasi ya. Kalau kita belanja online ya, meskipun kadang-kadang waktunya lebih lama. Bahkan kalau bisa gratis gitu ya. Nah, itu jadi tantangan bagi bagian pengiriman ya, bagi perusahaan pengiriman bagaimana bisa konsolidasi informasi gitu. Agar juga kalau persaingan tidak saling menjatuhkan ya, tapi perusahaan tetap menguntungkan. Nah, salah satu contoh konsolidasi dari informasi yaitu konsolidasi data permintaan dari berbagai regional distribution center oleh central warehouse ya untuk keperluan pembuatan jadwal pengiriman. Kalau ada penjadwalan begini ya, itu kemungkinan biaya pengiriman jatuhnya bisa lebih murah ya, karena dalam satu area bisa dilakukan sejumlah pengiriman. Itu yang menjadikan lebih murah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sedangkan konsolidasi penerimaan dilakukan misalnya dengan menyatukan permintaan beberapa toko atau retail yang berbeda dalam sebuah truk. Ini kalau kita lihat truk Alfamart ya, Indomart ya, itu ternyata satu mobil box itu bukan hanya untuk satu toko ya, ternyata bisa untuk beberapa toko. Oleh sebab itu, dengan cara ini truk bisa berjalan lebih sering tanpa harus membebankan biaya lebih pada pelanggan atau klien yang mengirimkan produk tersebut. Yang keenam, melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh gudang atau distributor adalah menentukan kapan sebuah truk harus berangkat dan rute mana harus dilalui. Nah, ini ada perhitungan sebenarnya untuk menentukan rute mana yang harus dilalui untuk memenuhi permintaan dan sejumlah pelanggan. Dampak dari hal ini adalah dapat memberikan pelayanan nilai tambah ya, seperti memaksimalkan pengepakan ya, atau packaging, pelabelan harga dan sebagainya. Nah, dari bahasan di atas, ya, maka manajemen rantai pasok dari beberapa pihak yang terlibat dalam suatu penawaran produk dan jasa yaitu supplier, ya pasti supplier, kemudian ada kurir di situ, ada pihak kurir, ada pihak manufaktur, distributor, dan pelanggan. Nah, hal ini perlu dikelola karena biaya yang dikeluarkan dapat efisien dan waktu yang diperlukan bisa lebih cepat ya. Kalau semuanya ini dikelola ya, 5 unsur ini. Baik,
Kita lanjutkan, oleh sebab itu jaringan distribusi tidak dapat dipisahkan dari supply chain, sekarang memiliki peran strategis sebagai titik penyalur produk atau informasi untuk mendapatkan nilai tambah. Jaringan distribusi tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, dari gambar berikut dapat dilihat bahwa rute pengiriman barang dapat disesuaikan dengan tujuan penerima. Dan moda transportasi yang digunakan dapat dipilih lebih dari satu mode agar barang tersebut bisa sampai ke tangan pelanggan dengan baik dan memuaskan. Karena dari sini kan ini pakai apa nih? Kontainer ya, masuk ke pabriknya, dari supplier masuk ke pabrik ya. Menggunakan kontainer, kemudian dari pabrik pakai kontainer lagi ya. Kirim kemana nih? Kalau ke sini, nah nanti bisa menjadi menggunakan truk ya, truk yang lebih kecil. Nah, atau ke sini ya, cukup menggunakan apa namanya, misalkan forklift ya, dan lain-lain. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen transportasi dan distribusi merupakan suatu metode yang bertujuan mencari rute terpendek dan memaksimalkan fungsi distribusi agar tepat waktu dalam jumlah yang sesuai dan dalam kondisi yang baik. Kita lanjut bagian yang kedua, yaitu manajemen transportasi. Manajemen ya maknanya masih sama yang sebelumnya disebutkan ya, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran ya. Atau dengan kata lain penggunaan sumber daya agar lebih maksimal. Itu adalah manajemen. Sedangkan transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia, hewan, ataupun mesin. Nah, selain itu, makna transportasi memiliki arti berbeda, yaitu transportasi merupakan dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat secara serta pertumbuhan industrialisasi. Nah, secara umum dibagi menjadi 4 jenis. Ya, kalau dulu cuma 3, sekarang biar lebih efektif ada 4 ya. Ya sebenarnya zaman Belanda juga ada tuh sistem yang nomor 4 ya, sistem pengangkutan pipa. Zaman Belanda udah ada. Kalau dulu pengiriman hasil-hasil apa tuh? Hasil-hasil perkebunan ya di Indonesia itu, Belanda ngirimnya tuh lewat pipa-pipa ya, dia bikin pipa di bawah tanah. Itu dialirkan lewat situ hasil-hasil perkebunan ya. Kemudian ujungnya sampai ke pelabuhan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau mode transportasi yang lazim yaitu ya 3 ini ya, darat, laut, dan udara. Ketiga mode tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi jalan transportasi adalah manajemen, peraturan internal eksternal, kebijakan dari pemerintah, juga pengaruh dari pemakai jasa. Baik, kita lanjutkan manajemen transportasi. Pertama, material handling dan transportasi. Nah, menurut Abbas 2020, material handling merupakan kegiatan mengangkat, mengangkut, dan juga meletakkan bahan-bahan dan barang-barang dengan menggunakan alat transportasi. Pemindahan barang tersebut berlaku dari suatu industri maupun pengangkutan di luar pabrik, serta juga angkutan antar kota, wilayah, dan daerah. Di samping itu, tujuan utama dari material handling adalah untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik lainnya dengan biaya minimum tanpa ada pengulangan dalam handling serta mengurangi waktu keterlambatan untuk pengangkutan tersebut. Nah, adapun jenis-jenis material handling nanti bisa dicari di Google ya. Ini namanya ya, kalau mau tahu gambarnya bisa googling ya. Yang mana namanya konveyor, ya saya kira udah tahu ya. Konveyor, kemudian derek atau kran ya.
kran, kemudian ada forklift, ada kereta api, truk, kontainer, chassis trailer, ataupun top loader. Sejalan dengan kemajuan teknologi dewasa ini, untuk pengiriman barang yang banyak digunakan adalah peti kemas atau kontainer, terutama di dunia pelayaran. Bahkan sekarang saking banyaknya kontainer, sehingga ada kontainer yang baru-baru, ada juga yang lama. Nah, yang lama itu sekarang jadi tren ya, digunakan untuk bangun rumah atau bangun usaha-usaha startup ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, biaya dan tarif angkutan. Biaya adalah faktor penentu dalam transportasi untuk penetapan tarif dan sebagai alat kontrol agar dalam pengoperasiannya dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisien. Nah, pada dasarnya, biaya tarif transportasi didasarkan pada biaya pelayanan baik langsung maupun nggak langsung. Di samping itu, terdapat juga biaya modal dan biaya operasional yang mencakup biaya operasional jalan raya. Nah, ini kalau di Indonesia ini paling banyak nih ya, operasional jalan raya. Tiap belokan ya, tikungan, putar balik itu ada biaya. Bahkan masuk ke wilayah tertentu ya. Kayak di Lampung, kita turun dari turun dari kapal ya, turun di kapal, kemudian mobil keluar. Nah, itu udah ada yang itu tuh, udah bersiap untuk biaya operasional. Kemudian ada juga biaya pemilihan kendaraan, biaya transportasi, biaya trafik, biaya umum, dan lain-lain. Di sisi lain, biaya tetap memiliki peran yang nggak kalah penting juga untuk dipertimbangkan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk tarif transportasi dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, tarif menurut kelas ya, atau class rate. Ya. Klasifikasi tarif menurut kelas digunakan untuk muatan penumpang. Biasanya ada di pesawat ya. Hal ini tersebut berbeda-beda sesuai dengan kelas muatan dan penumpangnya. Ya, yang reguler gitu, yang VVIP kan beda. Padahal kendaraannya sama. Kemudian yang kedua ada tarif pengecualian, ya. Tarif lain yang nilainya lebih rendah dari tarif class rate. Yang ketiga ada tarif perjanjian atau tarif kontrak. Nah, tarif ini berlaku untuk angkutan jalan raya dan angkutan laut dan tidak berlaku untuk moda transportasi lainnya seperti udara dan angkutan pipa. Adapun jenis tarif angkutan dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan ya trayek, tarif lokal, tarif diferensial, dan tarif peti kemas. Selain dari tarif tersebut, kapasitas angkutan juga perlu dipertimbangkan, yaitu sifat barang yang diangkut, jenis angkutan yang akan ditempuh, dan kecepatan rata-rata. Nah, semua jadi bahan perhitungan. Oke, ini adalah rangkumannya. Mari kita jawab sama-sama ya. Nomor 1. Berikut merupakan tujuan dari pelaksanaan prinsip dan fungsi pendistribusian produk kecuali. Siapa yang tahu sebutkan nama? Lalu jawab. Soalnya juga sudah ada di e-learning ya. Silakan download. Saya ingatkan penyusunan soal ada 8 set ya. 8 set ya. Karena untuk UTS memang kita butuh 8 set ya. Apa nih jawabannya? Apa internet terputus? Ayo pakai suara. Ya, off cam boleh ya. Off cam nggak apa-apa. Suara aktifkan. Apa? Atau ada nggak tahu, mungkin nomor 2. Nomor 2, jenis alat material handling yang dapat digunakan adalah kecuali. Nah, nomor 1 kecuali, nomor 2 juga kecuali. Apa jawabannya? Nomor 2 yang D, Pak. Safety box. Oke, good. Nomor 2 safety box. Namanya siapa? Mahathir, Pak. Mahathir. Oke, terima kasih Mahathir. Lanjut. Nomor 1 siapa? Bisa?
Mungkin selain Mahathir? Oke, kita skip dulu nomor 3. Tarif yang nilainya lebih rendah dari tarif class rate adalah? Yang C, Pak. Apa namanya? NAFA, Pak. Ya. NAFA C, tarif pengecualian. Nomor 4. Hal utama yang menjadi tujuan pendistribusian barang-barang agar barang tersebut cepat sampai ke pelanggan dan mereka? B, Pak, merasa puas. Sebutkan nama. Rezwandari, Pak. Reza. Rezwandari, Pak. Rezi, Pak. Oh, Rizwan. Ya, Rezwandari. Oke, terima kasih Rizwan. B, merasa puas. Nomor 5. Terakhir kayaknya nih. Kegiatan distribusi barang tidak dapat dipisahkan dari titik-titik karena memiliki titik-titik dan sebagai titik penyalur produk ataupun informasi untuk mendapatkan titik-titik. Yang mana nih? Jawabannya mana? A, B, C, D, E. Ya, clue-nya ada di bawah tuh. Udah saya cantumin. Yang? Yang A. Yang A. Oke. Kegiatan distribusi barang tidak dapat dipisahkan dari supply chain karena memiliki peran strategis sebagai titik penyalur produk untuk mendapatkan nilai tambah. Oke. Jadi nggak apa-apa di skip aja latihannya ya. Tapi silakan siapkan untuk UTS dan jangan lupa juga terus berupaya menyelesaikan tugas paper ya untuk UTS nanti ya, dicicil bisa. Baik, ada yang mau diskusikan silakan ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, sebutkan nama. Ilhan Pak. Ya, gimana Ilhan? Itu di learning PPT-nya beda Pak. PPT-nya beda. Iya. Beda gimana? Kan saya manajemen distribusi. Tapi yang keluar SCM Pak. Ada dua kali, ada dua. Enggak Pak, jadi waktu download di learning juga dia nyambung sama FSM Pak, yang materi ke-6. Jadi bukan tentang manajemen distribusi. Jadi yang ada yang mana? Manajemen distribusi Pak. Yang distribusi nggak ada? Iya Pak. Iya. Ini kelas apa nih? 4C? 4B Pak. 4B Pak. 4B. Ya, kalau gitu saya kirim ke ini aja, grup aja ya, 4B. Baik Pak. Saya cari grupnya 4B mana nih 4B? 4B yang hari Jumat ya? Iya Pak. Iya Pak. Yang nggak ada pertemuan 8 ya? Manajemen distribusi dan transportasi. Iya Pak. Gimana, masuk nggak? Iya Pak, sudah masuk. Masuk Pak, masuk. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ada yang lain mau sampaikan? Silakan. Untuk presensi saya udah saya isikan aja semuanya ya. Jadi kita anggap pindah di hari Senin. Kita anggap pindah di hari Senin ya. Karena sekarang hari libur ya. Kalau hari libur itu sebenarnya nggak boleh absen. Jadi saya pindahkan ke hari yang biasa ya. Hari Senin kemarin tanggal 6. Saya pindahkan ke tanggal 6. Di ini ya. Di Spirit. Kalau diisi di tanggal hari ini, di Spirit nggak boleh ya. Karena hari libur. Kemudian kalau isi besok juga nggak bisa juga karena besok hitungan di PNJ libur. Jadi terpaksa saya pindah ke hari Senin ya untuk pencatatannya. Oke, terima kasih semuanya. TCK 4A, 4B, dan 4C. Untuk UTS ini ya, udah
Clear ya? Iya, Pak. Oke, nggak ada yang tanya untuk UTS ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Terima kasih semua ya. Saya tutup pakai pantun nih. Surabaya kotanya bersih. Cakep. Ulang lagi deh. Surabaya kotanya bersih. Cakep. Masyarakatnya ramah dan juga sopan. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama semuanya. Selamat liburan.